Rekan-rekan profesional yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Untung Juwanto dari Resources Productivity Best Practice Management Consulting. Hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi General Affair yang profesional seri 1, yaitu pembahasan mengenai fungsi, structure, dan peran dari GA. Nanti ada seri 2, seri 3, dan seri 4 di sesi-sesi atau video YouTube yang berikutnya. Ini adalah consulting, resources productivity yang akan membantu kita menjalani proses training and coaching. Mari kita mulai pembahasan mengenai GA yang profesional. Saat ini persepsi top management terhadap GA itu cenderung negatif. Karena apa? Yang pertama adalah GA dianggap sebagai cost center, beban, biaya, bukan profit center. Yang kedua, GA bukan pekerjaan yang penting. Bersih-bersih, urus toilet. Mereka belum paham bahwa GA adalah bagian yang sangat penting juga bagi perusahaan jika kita bisa mendefinisikan secara tepat. Kemudian yang ketiga, GA itu dianggap semua orang bisa melakukannya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang tidak produktif sebelum dikeluarkan dari kerjaannya kadang-kadang dimasukkanlah ke GA dulu. Mungkin dia bisa berkontribusi. Kemudian dengan kondisi seperti itu, apa yang bisa dilakukan agar GA itu bisa memberikan manfaat atau berkontribusi secara signifikan bagi perusahaan sehingga tidak lagi dipandang sebelah mata. Kalau kondisinya terus seperti ini dan tidak ada perbaikan, tentunya akan membuat Anda stres, confused, bingung, dan Anda merasa bukan orang yang dihargai. Departemen Anda pun begitu, tidak dihargai. Nah, bagaimana caranya untuk membuat GA lebih valuable, lebih bernilai bagi perusahaan? Yang pertama adalah jadilah menjadi bagian dari profit center, bukan cost center yang tadi. Yang kedua, tingkatkan kemampuan spesifik kompetensi yang Anda miliki. Kemudian yang ketiga, carilah sertifikasi keahlian khusus agar keahlian ini tidak dimiliki oleh semua orang. Nah, yang pertama adalah bagaimana membuat GA lebih valuable melalui peran. Ada 4 peran GA yang akan saya sampaikan. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya selama 15 tahun lebih pegang GA, mulai dari level supervisor, manager, sampai dengan posisi general manager. GA rata-rata di perusahaan itu maksimal mentok karirnya itu di manager, tapi alhamdulillah saya bisa sampai posisi general manager. Dan saat ini saya berada di beberapa fungsi top management. Nah, ada 4 fungsi General Affair. Yang pertama adalah strategic partner, business partner, operation support, dan administration expert. Apa itu strategic partner? Yaitu bagaimana GA bisa menjadi bagian strategik dari perusahaan. Pengembangan perusahaan bukan hanya followers, tetapi juga bisa memonitor implementasi strategik. Yang kedua adalah business partner. Bagaimana GA itu bisa berkontribusi terhadap profit, bukan hanya biaya atau cost, profit center. Bagaimana caranya akan dibahas pada video yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana GA menjadi operation support, memberikan activity, day-to-day activity, aktivitas harian yang memberikan kepuasan kepada siapa? Kepada pelanggan, kepada tamu-tamu perusahaan, kepada karyawan, dan seluruh stakeholder termasuk supplier maupun lingkungan sekitar. Kemudian adalah fungsi yang keempat adalah sebagai ahli administrasi. Maksudnya apa? Maksudnya data-data di GA itu harus lengkap, akurat, dan up to date agar suatu saat top manajemen meminta datanya tersedia sehingga keputusan bisa diambil dengan cepat sehingga Anda dan departemen Anda dianggap sebagai departemen yang berkontribusi secara real. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana GA menempatkan structure secara tepat. Ada 3 structure yang bisa Anda maksimalkan.
yaitu office service, building service, dan asset management. Beberapa perusahaan mungkin agak berbeda strukturnya, tapi secara umum adalah seperti ini. Nah, di office service itu apa saja? Ada office boy, security, cleaning service, driver, administration, and reception. Fungsi-fungsi yang lain akan saya bahas di sesi yang akan datang. Kemudian ada building service, itu ada teknisi, K3, 5R, arsitek, and sipil. Intinya adalah bagaimana memaintain building sehingga bisa memberikan optimalisasi terhadap kinerja, efektif, efisien, tidak boros, dan bisa berfungsi sesuai dengan yang ditetapkan. Terakhir adalah asset management. Asset management, jika aset tidak dikelola dengan baik, ini adalah salah satu ladang terhadap abuse atau penyalahgunaan wewenang. Aset itu tidak bisa deteksi kehilangannya kalau tidak ada datanya. Jadi aset manajemen adalah salah satu strategi dari GA untuk mengelola aset sehingga bisa menjadi lebih produktif, mengurangi fraud, mengurangi kehilangan-kehilangan yang tidak bisa terdeteksi. Kalau Anda tadi melakukan hal yang ketiga tadi ya, tadi yang pertama adalah roles atau peran, kedua adalah structure, yang ketiga adalah function Anda dengan baik dan benar, maka Anda bisa memberikan kontribusi yang optimal buat perusahaan. Pada akhirnya Anda akan berdiri sama seperti departemen-departemen yang lain. Saya GA Manager sebanding dengan Finance Manager, Accounting Manager, HR Manager, Operation Manager, dan lainnya. Karena Anda dianggap kontribusinya sama dengan departemen-departemen yang lain. Sehingga pada posisi tersebut Anda bisa merasa bahwa Anda bisa mengaktualisasikan kemampuan Anda, bisa dihargai, dan tentunya kalau kedua hal itu Anda lakukan dengan baik, ada reward dalam bentuk bonus dan insentif yang selama ini hanya milik sales dan marketing, tentunya akan menjadi bagian dari GA juga. Kemudian ada peningkatan gaji, salary, dan yang paling penting adalah Anda akan dipertimbangkan sebagai orang yang valuable sehingga karir Anda akan meningkat. Bukan hanya level GA saja, mungkin ke departemen yang lain. Demikian saya sampaikan, saya Untung Juwanto. Selain sebagai CRS Pro, saya juga saat ini sedang menulis buku Sustainable Growth dan Resources Productivity. Saya juga sebagai dosen part-time di salah satu universitas, mengajar strategic management dan e-commerce. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut, silakan di situ ada nomor HP-nya dan alamat email yang bisa Anda hubungi di bagian bawah dari foto profil tadi. Ini adalah buku yang saya tulis, yaitu Sustainable Growth and Resources Productivity, menjelaskan bagaimana perusahaan itu bisa sustain, tumbuh berkelanjutan, dan produktivitasnya meningkat. Nah, yang kita bahas kali ini adalah terkait dengan resources productivity, bagaimana meningkatkan produktivitas sumber daya. Terima kasih atas perhatiannya. Sustainable Growth, Resources Productivity. Selamat bertemu kembali pada sesi-sesi yang akan datang. Semoga video ini bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan di subscribe, like, and share agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya dari YouTube channel Untung Juwanto. Sustainable Growth, Resources, Productivity. Terima kasih.